Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Kita teruskan kajian kita. Di pekan lalu kita mengkaji surat Al-Fatihah ayat keempat. Maliki yaumiddin. Maka pada sore ini insyaallah kita akan mengkaji ayat kelima dari surat Al-Fatihah ini. Yang mana ayat kelima itu merupakan isu sentral surat Al-Fatihah. Atau intisari surat Al-Fatihah itu ada pada ayat kelima ini. Ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelumnya pernah saya sampaikan bahwa Al-Fatihah merupakan intisari dari Al-Quran. Al-Quran merupakan intisari dari 4 kitab sebelumnya. Dan 4 kitab yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran merupakan intisari dari 114 kitab dan suhuf yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada kita. Dan itu menurut seorang ulama tabi'in. Nah, hadirin rahimakumullah. Ketika kita berbicara tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya kita akan berbicara tentang tujuan diciptakannya manusia. Allah berfirman dalam surah 51 ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepadaku. Nah, ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu yaitu iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami menghambakan diri, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Ya. Jadi ayat ini dipenggal menjadi 2 penggalan. Penggal yang pertama iyyaka na'budu, penggal yang kedua itu wa iyyaka nasta'in. Hadirin rahimakumullah. Ada ulama yang mengatakan bahwa ayat ini ayat yang membicarakan tentang 5 kelompok manusia dimanapun mereka berada dan kapanpun mereka berada. 5 kelompok manusia itu, kelompok yang pertama adalah kelompok yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kelompok yang hanya kepadamu kami menghambakan diri dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kelompok yang kedua yaitu kelompok iyyaka na'budu wa la iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menghambakan diri dan tidak hanya kepadamu saja kami meminta pertolongan. Kelompok yang ketiga yaitu kelompok tidak hanya kepada Engkau saja ya Allah kami menghambakan diri, tapi hanya kepada Engkau saja kami minta pertolongan. Kelompok yang keempat yaitu kelompok yang tidak hanya kepada Engkau saja kami menghambakan diri dan tidak hanya kepada Engkau saja kami meminta pertolongan.
Kelompok yang kelima adalah kelompok yang kami tidak menghambakan diri kepadamu dan kami tidak meminta pertolongan kepadamu. Nah, mudah-mudahan kita semua ada pada kelompok yang pertama, yaitu kelompok iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kelompok yang hanya kepadamu kami menghambakan diri dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Nah, hadirin rahimakumullah. Ketika kita berbicara tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka bahasannya ini bahasan yang akan membahas pertama tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Kenapa? Karena dalam ayat ini ada kata ka. Ka itu engkau. Iyyaka, hanya kepadamu, kepada engkau. Maka tidak bisa tidak, kecuali kita nanti akan mengkaji, akan membahas tentang ma'rifatullah. Keharusan kita untuk mengenal Allah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini dengan menggunakan pronoun, dengan menggunakan dhamir ka. Dan hadirin rahimakumullah, ketika kita mengkaji iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, juga kita akan mengkaji tentang kalimat syahadat. Karena iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menghambakan diri, atau dalam kata lain hanya kepadamu kami beribadah. Tidak mungkin kita akan beribadah kepada Allah dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau kita mengucapkan kalimat syahadat. Maka nanti ada kajian syahadatain. Dan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in juga adalah kalimat yang akhirnya harus bagi kita untuk mengkaji, untuk mengenal tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti akan ada kajian tentang ma'rifatur Rasul, mengenal Rasul. Karena kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan diterima kalau tidak mencontoh Rasulullah. Kajian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in juga adalah kajian yang pasti akan mengkaji tentang ma'rifatul Islam, tentang mengenal Islam. Karena ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah ada aturannya. Aturannya itu al-Islam itu sendiri, Quran dan Sunnah. Dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in juga, ya, ketika kita mengkaji tentang ayat ini, maka kita akan mengkaji tentang fiqhud dakwah, tentang dakwah. Kenapa? Karena tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengakui tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus mengikuti apa yang beliau lakukan. Dan tugas utama beliau itu adalah dakwah. Maka tidak mau tidak, kita harus mengkaji tentang fiqhud dakwah, fikih dakwah. Dan tentu selain daripada hal itu, ketika kita mengkaji tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita akan mengkaji tentang babul akidah, tentang bab akidah, tentang bab tauhid. Kita akan mengkaji tentang ibadah makruh atau ghairu makruh. Kita juga akan mengkaji tentang akhlak, bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasul, kepada ibu bapak kita, guru kita, anak kita, tetangga kita, alam semesta ini. Itu akan masuk dalam kajian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat ini, singkat wae aing ngaji mah ada kajian banyak ya, yang mesti tersampaikan itu banyak, sedangkan kan waktunya mepet. Ya, dalam kesempatan yang singkat ini, taruhlah kita akan mengkaji tentang pengantar sebelum kita mengkaji tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kalau kajian ini diberi judulnya adalah Limada na'budullah, kenapa kita harus ibadah kepada Allah. Ya, maka ada ke dalam kalimat iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menghambakan diri. Pertanyaannya, kenapa kita harus menghambakan diri kepada Allah? Limada na'budullah. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah,
Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan tentang warasatul anbiya, tentang mereka yang disebut dengan pewaris para nabi, yaitu ulama. Ulama telah dengan bersusah payah menggali Al-Quran dan Sunnah, dan kesininya memberikan pemahaman-pemahaman yang luar biasa kepada kita, yang kita itu tidak akan bisa langsung menggali Quran dan Sunnah. Pemahaman-pemahamannya pemahaman yang tertuangkan di antaranya di kajian kita sore ini, yaitu limada na'budullah, kenapa kita harus ibadah kepada Allah. Ada beberapa jawaban dari pertanyaan itu. Ada beberapa alasan dari sebab kenapa kita harus ibadah kepada Allah. Jawaban yang pertama atau sebab yang pertama adalah karena Allah itu berhak untuk diibadahi. Dalam artian yang lain, kenapa kita harus ibadah kepada Allah? Karena kita wajib untuk ibadah kepada Allah. Kita wajib untuk menghambakan diri kepada Allah. Jadi poin yang pertama, karena Allah berhak untuk diibadahi, atau dalam kata lain karena kita wajib untuk beribadah kepada Allah. Nah, hadirin rahimakumullah, kenapa Allah Subhanahu wa taala berhak untuk diibadahi oleh kita? Di banyak ayat. Sebelum Allah memerintahkan kepada kita itu ini dan melarang kita dari berbuat itu ini, yang hakikatnya inti ibadah itu adalah mengikuti perintah dan menjauhi larangan. Ya. Kan penghambaan kita kepada Allah itu tersimpulkan dari mengikuti perintah dan menjauhi larangan. Nah, sebelum Allah memerintahkan kepada kita untuk itu ini dalam hal ini, yaitu dengan kata ibadah, contoh di antaranya dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Surah 2 ayat 21. Kata Allah, "Ya ayuhan nasu ubudu, hai manusia, ibadahlah kalian kepada rabbakumul ladzi, kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian takwa." Jadi tujuan ibadah untuk apa? Tujuan ibadah itu la'allakum tattaqun, agar kalian takwa. Makanya masalah hadirin rahimakumullah, ini bagus sekali untuk mengevaluasi peribadahan kita. Apakah ibadah-ibadah yang kita lakukan itu telah mengantarkan kita kepada derajat takwa atau belum? Ini akan menjadi ukuran. Jika ibadah-ibadah yang kita lakukan itu telah mengantarkan kita kepada derajat takwa, berarti ibadah yang kita lakukan itu ibadah yang cenderung berhasil. Sebaliknya, ya, jika kita terus melakukan penghambaan, jika kita terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata ibadah yang kita lakukan itu tidak meningkatkan ketakwaan kita, takwa itu tingkat terendah, yaitu mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangan. Itu tingkat terendah. Nah, jika kita ibadah terus, sholat iya, saum iya, naik haji iya, zakat iya, baca Quran iya, segala macam yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu banyak yang kita lakukan di satu sisi, tapi di sisi lain kita itu masih banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, berarti kualitas penghambaan kita itu kualitas penghambaan yang patut dipertanyakan. Ya, termasuk pelanggaran-pelanggarannya itu dalam satu kata yang disebut dengan akhlak. Contoh sholat. Target terendah sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Jika kita sholat iya, tapi berbuat keji juga iya, berbuat munkar juga iya, maka target ibadah sholat itu tidak terpenuhi. Nah, hadirin rahimakumullah, tadi pertanyaannya, kenapa kita
harus ibadah kepada Allah karena Allah itu memiliki hak untuk diibadahi. Setelah Allah memerintahkan kepada kita dalam ayat itu, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah kemudian mengungkapkan tentang kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Jadi alasan kenapa Allah memiliki hak untuk memerintahkan kepada kita ibadah, alasannya karena Allah itu telah menciptakan kita, Allah itu telah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Dalam ayat yang lain, setelah Allah mengungkapkan nikmat, inna a'tainakal kausar, Allah ungkapkan nikmat, kemudian Allah memerintahkan kepada kita. Kan tadi ibadah itu ya mengikuti perintah dan menjauhi larangan. Setelah Allah mengungkapkan nikmat, inna a'tainakal kausar, kemudian Allah memerintahkan kepada kita, fasholli li rabbika wanhar. Setelah Allah memerintahkan kepada kita fal ya'budu rabb hadzal bait, Allah mengungkapkan tentang nikmat alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Jadi dari penjelasan ayat-ayat itu tadi ya, di antaranya kenapa kita itu cenderung untuk tidak mau melaksanakan perintah Allah seluruhnya dan cenderung untuk tidak mau meninggalkan larangan Allah seluruhnya. Yang menjadi penyebab adalah karena hak Allah dilanggar oleh kita. Hak Allah dilanggar oleh kita, yang jadi penyebab adalah karena kitanya itu ya, tidak mensyukuri kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Makanya hadirin rahimakumullah, suatu ketika seorang ulama yang bernama Ibrahim bin Adnan ditanya oleh santrinya, ya Syekh, bagaimana caranya agar saya itu bisa terhindar dari maksiat? Dijawab sama Ibrahim bin Adnan bahwasanya agar kamu bisa terhindar dari maksiat sebetulnya gampang. Gampangnya, kapan saja kamu mau melakukan maksiat, silahkan kamu melakukan maksiat dengan catatan kamu jangan makan dan minum makanan dan minuman yang berasal dari Allah. Hah? Apa makanan dan minuman yang tidak berasal dari Allah? Tidak ada. Kemudian kata Ibrahim bin Adnan, kalau kamu mau maksiat silakan maksiat dengan catatan kamu jangan bermaksiat di tempat yang diciptakan oleh Allah. Jadi kalau kalian mau membuka kerudung, memperlihatkan aurat, silahkan, boleh-boleh aja, tapi di tempat yang bukan diciptakan oleh Allah. Ini telah kemana? Pergi aja kalian ke suatu tempat, tapi di mana sih tempat yang tidak diciptakan oleh Allah? Kalau kapan-kapan enggan untuk melaksanakan sholat, terutama sholat berjamaah, terutama sholat subuh berjamaah. Kalau mau tidur, tidak mau melaksanakan sholat berjamaah, silakan tidur, tapi tidurnya di tempat yang tidak diciptakan oleh Allah. Silakan kalau kalian mau tidur, tapi awas, kalian jangan makan dan minum makanan dan minuman yang berasal dari Allah. Di mana? Nggak bisa. Makanya dia mau komentar. Salah satu faktor yang menyebabkan orang-orang terdahulu, salafus soleh,
menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang salaf, orang-orang terdahulu menjadi orang-orang yang soleh, ya, mereka itu diantaranya merutinkan sujud syukur dalam sehari itu sampai 100 kali. Agar apa? Agar kenikmatan yang mereka dapatkan itu ya terus teringat. Karena hakikatnya manusia itu dalam bahasa Arab disebut dengan Abdul Ihsan. Yang namanya al-insan itu Abdul Ihsan. Manusia itu adalah hamba kebaikan. Ketika orang Arab mengatakan manusia itu adalah hamba kebaikan, hakikatnya manusia itu ketika dia menerima kebaikan dan sadar akan kebaikan yang diterimanya, maka yang namanya manusia itu akan memiliki loyalitas, akan memiliki ketaatan kepada yang memberi kebaikan atas dirinya. Kalau saya tiap pagi ngasih kepada kalian duit 500.000 deh, jangan banyak-banyak. Gede bisa nih 500.000. Hah? Ya. Kalau saya ngasih kepada kalian tiap pagi 500.000, maka kalau saya memerintahkan kalian untuk berbuat itu ini, kalian akan cenderung nurut nggak sama saya? Kalau nggak nurut, teboga kaera. Hah? Ya, nggak punya rasa malu kali kalian itu. Atau kalau saya itu melarang kalian dari berbuat itu ini, kalian akan ya, menjauhi apa yang saya larang atau enggak? Insya Allah akan kalian jauhi. Kalau saya membuat kebaikan kepada kalian tiap pagi itu 500.000. Dan ketika saya membuat kebaikan kepada kalian 500.000, apakah saya berhak untuk memerintahkan itu ini kepada kalian? Berhak. Kaliannya wajib untuk mengikuti perintah saya, dan sayanya berhak untuk membuat perintah kepada kalian. Makanya tadi orang-orang salafus soleh, orang-orang salaf terdahulu, mereka cenderung menjadi orang yang hebat keimanannya itu karena membiasakan diri untuk sujud syukur sehari semalam itu sampai 100 kali. Agar apa? Agar mereka senantiasa ingat akan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena hakikatnya yang menjadi penyebab seseorang itu tidak mau menghambakan diri kepada Allah, karena dia itu tersibukkan. Atas apa? Kesibukan atas musibah yang menimpa dirinya, sehingga dia itu lupa untuk mensyukuri nikmat. Padahal jumlah nikmat yang kita dapatkan itu jauh lebih banyak daripada musibah yang menimpa kita. Gigi manusia berapa jumlahnya? Hah? Oke. Ya. 32. Ketika kalian sakit gigi, ya, sekali sakit gigi dari jumlah gigi kalian yang semuanya itu ada 32, ada enggak sakit gigi yang sampai 16 gigi sakit? Enggak kan? Hah? Paling berapa? 1. Ya. Jadi yang kena musibahnya itu cuma 1. Selainnya itu sehat. Selainnya itu adalah kenikmatan yang harus disyukuri. Yang musibahnya itu musibah yang harus disabari, dan sedikit jumlah yang musibah itu. Ketika kalian habis olahraga pegel-pegel nih ya, kalian habis olahraga pegel-pegel, rambut kalian ikut pegel enggak? Enggak. Apa artinya? Artinya emang tadi bahwasanya musibah yang menimpa kepada kita itu jumlahnya jauh lebih sedikit daripada kenikmatan yang kita dapatkan, dan musibah yang menimpa kepada kita pun itu adalah karena perbuatan kita. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun musibah yang menimpa kepada kalian itu fabima kasabat aydikum, itu merupakan ulah kalian.
Yang pertama, jawaban atas limada na'budullah, kenapa kita harus ibadah kepada Allah? Jawabannya adalah karena Allah memiliki hak, karena Allah berhak untuk diibadahi. Berhaknya karena Allah telah menciptakan kita, memberikan kenikmatan kepada kita yang tiada terkira. So, jawaban ini selain daripada dipahami Allah memiliki hak untuk diibadahi, kita memiliki kewajiban. Kenapa memiliki kewajiban? Karena kita telah mendapatkan nikmat. Kalau ada petani sama tuannya itu dikasih duit lebih dulu, kan wajib menurut ngikutin perintah tuannya itu. Kata tuannya itu, cangkul nih daerah sini, duitnya udah lebih dahulu didapatkan. Nah kan kenikmatan dari Allah kepada kita itu, wah, kenikmatan yang tidak bisa dihitung. Nah, apa ayatnya? Ayat yang terkait dengan nikmat itu apa ayatnya? Hah? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalaulah kalian itu menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian itu tidak akan bisa menghitungnya. Padahal nikmat itu bukan untuk dihitung tapi disyukuri. Ya, menghitungnya aja nggak bisa, apalagi mensyukurinya. Makanya ya, terusan ayat itu, wa innahu laghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah itu betul-betul Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Oke. Alasan yang kedua atau jawaban yang kedua dari pertanyaan limada na'budullah, kenapa kita harus ibadah kepada Allah? Alasan yang kedua atau jawaban yang kedua, karena kita itu butuh. Kalau pertama itu kita wajib untuk ibadah, kalau jawaban yang kedua itu kita butuh beribadah. Butuh. Kenapa butuh? Hah? Apa yang menjadi primary needs kita? Kebutuhan primer kita. Hah? Kebutuhan fisik, makanan, minuman, pakaian. Kebutuhan psikis, ketenangan. Ya, betul nggak? Rasa aman, betul nggak? Senang, ya kan? Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah mungkin, terutama dalam hal yang berkaitan dengan psikis, apakah mungkin seseorang itu akan ada dalam perasaan tenang, senang, aman jika dia itu tidak ibadah? Tidak mungkin. Kalaupun ada orang-orang yang tidak ibadah, maka kenikmatan, kesenangan, dan keamanan itu adalah kenikmatan, kesenangan, dan keamanan yang semu, atau mereka itu ya ada dalam perasaan yang seperti itu tidak lama. Hadirin rahimakumullah, yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada Adam alaihi salam ketika Allah mengeluarkan Adam dari surganya, qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Qulna bitu minha jami'a, keluarlah kalian berdua dari surga ini. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, maka barang siapa di antara kalian yang menemukan suatu hidayah, paman tabi'ah hudaya, dan mengikuti hidayah tersebut, maka la khaufun alaihim walahum yahzanun, orang-orang tersebut tidak akan didera oleh perasaan takut. Artinya orang itu akan merasa aman. Walahum yahzanun, dan tidak akan duka cita. Kalau tidak duka cita berarti orang tersebut akan suka cita.
Dan Rasulullah itu dalam bahasa yang sederhana mengatakan dalam salah satu hadis, jika seseorang itu bangun dari tidurnya dan dia mendapati dirinya ada dalam keadaan sehat, dan dia juga mendapati dirinya itu memiliki sesuatu yang bisa dimakan untuk pagi, siang, dan malam itu, maka sungguh dia itu telah seolah-olah memiliki dunia dan seisinya. Bangun dalam keadaan aman. Ya, bangun dalam keadaan dirinya itu memiliki makanan yang bisa dimakan, ya, untuk pagi, siang, dan malam harinya, maka seolah-olah dia itu telah mendapatkan dunia. Hadirin makhluk tidak sedikit orang yang ketika bangun itu, ya, dengar letupan senjata, bunyi bom, atau tidak sedikit dari orang yang bangun itu ketika bangun itu dia ingat, hari ini saya harus cuci darah di rumah sakit anu, saya harus kontrol jantung di rumah sakit anu, saya harus bertemu dengan dokter saya jam sekian. Tidak sedikit yang seperti itu. Dan adapun tentang makanan yang bisa dimakan hanya untuk hari ini, Allah menjanjikan di dalam surah Jin, insya Allah kalian tahu tentang ayatnya. Allah berfirman, wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Wa allaw istaqamu, jika mereka itu istiqamah dalam penghambaannya kepada Allah, dan jika mereka itu istiqomah ala tariqati, di jalanku, la asqainahum, niscaya kami akan memberikan kepada mereka itu ma'an ghadaqa, air yang melimpah ruah. Air yang melimpah ruah itu simbol dari kesejahteraan. Jadi sejahtera itu jangan selalu diartikan dengan uang. Kalian sekarang pulang ngaji ke rumah pesantren, di pesantren itu di kotak, ya, lemari baju kalian mendapatkan satu orangnya itu duit satu koper yang merah. Tiba-tiba ada duit 100 jutaan gitu ya, atau lebih dari 100 juta di meja di lemari pakaian kalian itu. Tapi kalian tidak menemukan air dalam waktu, jangankan sebulan, seminggu aja nggak ada air. Nggak ada air buat masak, nggak ada air buat minum, nggak ada air buat cuci pakaian, nggak ada air buat mandi. Kono keur mandi mada tara mandi nage. Coba, jangan milih yang enggak, ya. Mendingan sampai ke kobong itu ada duit cuma 100.000, cuma 50.000, tapi banyak air, atau ratusan juta tapi enggak ada air dalam waktu, jangankan sebulan. Ya. Dan janji Allah, la asqainahum man ghadaqa, itu ketika wa allaw istaqamu ala tariqah. Atau dalam surah 41 ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami itu Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia itu istiqomah dalam ucapannya, istiqomah dalam penghambaannya, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalian lihat dalam surah 13 ayat 28, Allah berfirman, alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, yang hati mereka itu tentram bidzikrillah, itmi'nan bidzikrillah, ketika ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah itu bukan hanya pekerjaan ini saja. Allah membahasakan ya salat itu sebagai wala dzikrullahi akbar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Salat itu adalah zikir terbesar,
Sholat itu adalah amalan yang tidak cukup ini saja, tapi sholat ininya iya bekerja, lisannya juga bekerja, anggota tubuhnya juga bekerja, otaknya juga bekerja. Artinya wilayah dikir itu harus melibatkan otak kita, melibatkan lisan kita, melibatkan hati kita, melibatkan anggota tubuh kita. Nah, seseorang yang hatinya, lisannya, akalnya, anggota tubuhnya ada dalam dzikir kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala menjamin alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Dan orang-orang yang beriman, hati mereka itu akan itmi'nan dengan ingat kepada Allah. Kemudian Allah meneruskan firman-Nya, ala bidzikrillahi, sesungguhnya hanya dengan ingat kepada Allah, sesungguhnya hanya dengan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, tatma'innul qulub, akan menyebabkan tentramnya hati. Tadi saya katakan waktunya pasti sempit, ya, apalagi kalau harus kelar menghabiskan bahasan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mungkin bakal kelar nggak tahu 10 tahun kali. Ya. Karena tadi kan kajiannya terkait dengan ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul Islam, tentang syahadatain, tentang fikih dakwah, tentang berbagai hal. Dan di dalam hal-hal itu, apapun hakikatnya, kajian kita itu mengarah kepada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang benar kepada kita.